Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam acara perkuliahan kita di pertemuan yang kedua ini ya. Bapak Ibu sekalian, kalau minggu lalu kita telah membahas terkait tentang pemeliharaan. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk membahas terkait tentang evaluasi. Ya. Saya kira di dalam suatu kegiatan infrastruktur, ya, evaluasi ini sangat penting ya, kaitannya terkait untuk bagaimana kita mengontrol dan menilai suatu pelaksanaan atau proses pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga evaluasi dibutuhkan dalam menjaga termasuk ritme dan mutu beserta kualitas suatu bangunan. Nah, hal ini juga dibutuhkan dalam rangka untuk selanjutnya menjadi tolok ukur dalam mengambil suatu keputusan ya, apabila ada kebijakan yang ingin dilahirkan berdasarkan indikator-indikator yang lahir dari setiap permasalahan yang muncul. Saya kira di dalam proses, baik itu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga proses pada saat pemanfaatan dalam suatu bangunan infrastruktur. Nah, saya mencoba untuk menampilkan ya salah satu materi kita pada kali ini. Saya share dulu ya. Ya, kelihatan Pak ya di layar. Apa kelihatan ya? Di layar sudah kelihatan ya? Suara saya dari tadi kedengaran ya? Oke, sekarang sudah nampak ya? Baik. Nah, di sini dikatakan bahwa evaluasi itu merupakan bagian dari suatu sistem ya. Ya, manajemen mulai dari suatu perencanaan, kemudian ada organisasinya, kemudian ada pelaksanaan, dan dilakukan yang namanya monitoring dan evaluasi. Nah, menurut pengertian istilah, evaluasi itu merupakan kegiatan yang tentunya harus terencana dalam mengetahui suatu keadaan dalam suatu objek dengan bagaimana kita menggunakan instrumen dan hasilnya nanti itu dapat dibandingkan dengan sebuah tolok ukur untuk menentukan atau mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, ini menurut Yunanda 2009. Nah, sedangkan menurut Stab Levin dalam Lababa tahun 2008, evaluasi adalah suatu proses delineating
obtaining and providing useful information for judging decision alternatives. Ya, artinya bagaimana evaluasi itu merupakan suatu proses di dalam menggambarkan ya dan memperoleh penyajian informasi yang nantinya dapat berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Jadi tujuannya sebenarnya evaluasi itu bukan ya pada saat kita ingin mencari suatu apa yang menjadi kekurangan atau kelemahan, bahkan kesalahan, tetapi lebih daripada itu sebenarnya sebagai bentuk input atau mendapatkan suatu informasi dalam rangka bagaimana meningkatkan ya kualitas atau optimalisasi program yang akan dijalankan agar apa yang dilaksanakan ya mulai dari tahap pertama, tahap kedua dan ke depan untuk bagaimana tindak lanjut atau kelanjutan ya terjadinya ya kelanjutan suatu program itu memperoleh suatu data dan informasi agar bisa lebih meningkatkan ya kualitas atau mutu dalam suatu objek yang sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan. Sehingga ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk didapatkan dalam rangka pengambilan suatu keputusan atau kebijakan yang sangat penting ke depan, bahkan bernilai strategis di dalam melahirkan suatu proses ya penyusunan ya yang namanya panduan atau pedoman ya dalam rangka nantinya bisa mendapatkan suatu informasi yang sangat penting di dalam melahirkan satu kebijakan yang strategis yang ke depan akan disampaikan atau didapatkan. Ya, jadi kesimpulan tentang pengertian evaluasi di sini dapat didefinisikan bahwa evaluasi itu merupakan suatu penerapan dari prosedur ilmiah yang tersistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya bagaimana menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektivitas suatu program. Karena yang namanya satu program kita ingin bagaimana menjalankan, apakah antara perencanaan dan suatu target yang ingin dicapai itu bisa memenuhi tidak standar yang telah ditetapkan. Kalau dia memenuhi, ya apa yang menjadi hal utama atau faktor utama ya atau faktor-faktor apa saja yang dapat memenuhi target tersebut. Bahkan sebaliknya juga kalau dia tidak memenuhi, itu faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya ya tidak terpenuhinya suatu target yang akan dihasilkan. Nah, selain itu pula tentu juga selain kita mendapatkan target atau tidak tercapainya target, juga bagaimana kita memaksimalkan apakah ada peluang, apakah ada ya target yang lebih ya peluang atau indikator-indikator yang lahir yang bisa kita lebih optimalkan berdasarkan evaluasi yang ada tadi. Kalau ada sisi yang kurang, ada sisi yang kuat, ya, ada sisi yang lemah, maka tentu menimbulkan suatu informasi untuk bagaimana kita melahirkan suatu ya evaluasi di dalam menambah sekiranya ada indikator-indikator atau variabel-variabel lainnya yang bisa kita tampilkan atau munculkan di dalam lebih mendukung dalam hal bagaimana bisa lebih memperkuat sesuatu yang lemah tadi menjadi lebih kuat, yang sudah kuat itu bisa menjadi ya lebih optimal lagi, dikembangkan lagi ya sekiranya apa-apa yang mungkin bisa lahir dari apa yang telah ada. Nah, inilah yang menjadi konteks ya dibutuhkan di dalam evaluasi tersebut.
Nah, kemudian evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan satu program. Jadi itu konteksnya. Jadi di mana sih letak ya target tersebut yang ingin kita capai itu bisa dirumuskan ya berdasarkan apa yang telah kita susun bersama di awal ya lewat panduan atau pedoman yang ada. Lalu implementasi itu bisa berjalan ketika hal tersebut itu bisa konsisten didapatkan antara perencanaan dengan realitas di lapangan. Itu kan tentu meskipun ada ya dinamika tetapi mampu dikendalikan maka program tersebut bisa berjalan. Nah, bisa jadi banyak dampak yang muncul apakah dari target ya uh, kualitas atau mutu suatu bangunan apakah tercapai ya secara utuh atau ya bisa jadi setengah ya bisa jadi ya sama sekali tidak tercapai. Kemudian juga bisa jadi ya bangunan itu ya berjalan tetapi waktunya itu tidak sesuai ya ada perubahan waktu. Nah, itu bisa jadi terjadi ya karena ketika pelaksanaan atau proses pelaksanaan dilakukan bisa jadi banyak hambatan-hambatan yang muncul baik itu ya faktor human error atau juga faktor alam ya bisa saja mengkondisikan sehingga terjadinya waktu yang mundur. Nah, kemudian terkait tentang sumber daya manusia juga, kemudian bagaimana koordinasi antar lembaga atau divisi, kemudian pengadaan atau mobilisasi orang maupun barang, bisa jadi itu menjadi hal yang mengkondisikan ya segala sesuatu tersebut. Nah, tinggal bagaimana kita ya berupaya bagaimana bisa mengendalikan hal tersebut dan tentu ada inputan-inputan data yang diperlukan atau didapatkan berdasarkan proses tersebut. Nah, sehingga di dalam prosesnya ke depan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatannya ini bisa saling siklus ya yang saling yang bisa terkondisi untuk kelanjutannya ke depan ya adanya perencanaan yang baru di dalam menjalankan program yang baru pula meskipun itu merupakan suatu kelanjutan ya kelanjutan dari program yang pertama tersebut. Nah, inilah yang dibutuhkan di dalam bagaimana program tersebut itu bisa tercapai di dalam rangka untuk mendapatkan suatu input data sekiranya menjadi bahan untuk bagaimana kita bisa menindaklanjutinya dengan melahirkan suatu keputusan dan kebijakan yang baru. Ya, di sini kita bisa melihat ya mengukur dan menilai. Evaluasi itu meliputi ya terkait tentang bagaimana kita mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan suatu keputusan. Kemudian hubungan antara pengukuran dan penilaian itu saling berkaitan. Lalu mengukur itu pada hakikatnya adalah bagaimana membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu ya. Kalau kita lihat mungkin dari satuan ya bisa saja meter, kilogram, takaran dan sebagainya ya. Saya kira tergantung dengan objek yang dicoba evaluasi ya. Nah, kalau dalam satu bangunan ya bisa jadi ya ada meter ya, ada kilogram, takaran dan sebagainya. Nah, kemudian ini pengukurannya kalau bersifat kuantitatif ya, secara kuantitatif. Nah, kemudian penilaian itu juga berarti menilai sesuatu. Nah, sedangkan menilai itu mengandung arti bahwa bagaimana kita mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran, baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, sebagainya dan penilaiannya itu bersifat kualitatif ya. Jadi ini adalah persepsi. Jadi ada dua unsur tadi.
ya di dalam mengukur dan menilai apakah kita ingin melakukan secara kuantitatif dengan mengukur atau menghitung langsung ya di lapangan. Begitu juga kita menilainya secara ya deskriptif, kualitatif, deskriptif. Ya, bagaimana kita mempersepsikan sesuatu, bagaimana kita menilai sesuatu hal tersebut berdasarkan persepsi yang kita bangun. Ya, persepsi yang kita bangun. Nah, itulah ya. Jadi dua konteks bagaimana kita mengukur dan menilai suatu evaluasi, ya apakah dilakukan secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, menurut Ari Kunto ya tahun 2009 dan Ari Kunto CP tahun 2008, mengukur itu adalah bagaimana membandingkan sesuatu dengan satu ukuran ya yang bersifat kuantitatif ya. Kemudian menilai adalah mengambil suatu keputusan ya terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk bersifat kualitatif, dan evaluasi itu meliputi keduanya. Ya bisa saja ya kita melakukan evaluasi berdasarkan ya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Artinya setelah kita ya melakukan pengukuran di lapangan lalu kita nilai ya secara gambaran, lalu kita ambil juga secara persepsi yang terbangun berdasarkan hasil ya yang disampaikan oleh responden misalnya atau pengambil atau pihak pelaksana atau pemanfaat atau orang-orang ya masyarakat sekitarnya ya yang bisa menilai ya suatu proyek atau program itu berlangsung tergantung objek yang atau siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program tersebut ya yang bisa dijadikan suatu responden yang terlibat langsung dan atau mengetahui langsung program tersebut sehingga dia bisa menilai ya mempersepsikan satu program tersebut secara kualitatif. Nah, kemudian evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut itu digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, fungsi utamanya yakni bagaimana evaluasi dalam hal ini itu dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pihak decision maker atau pengambil keputusan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Jadi ini ya sangat penting saya kira dari evaluasi tersebut kita mendapatkan suatu informasi dan bagaimana kita bekerjanya sistem itu ya berjalan ya. Kemudian informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat di dalam mengambil suatu keputusan. Nah, di sini kita lihat pengertian monitoring dan evaluasi ya. Oke, sampai ke sana. Ya. Monitoring ya kalau kita membandingkan ya antara monitoring dan evaluasi. Ini dua konteks. Ya, monitoring itu bagaimana menilai kemajuan atau pelaksanaan program kegiatan terhadap sasaran yang ingin dicapai. Kemudian pertanyaan sampai di manakah tingkat kemajuan yang dicapai terhadap sasaran yang ingin dicapai. Kemudian lingkup komprehensif ya, lingkupnya itu komprehensif. Ya, kalau ini adalah evaluasi ya. Maaf ini ada dua monitoring, ini salah tulis ya. Satunya monitoring, satu evaluasi dan satunya monitoring. Nah, kemudian metodologi itu menerjemahkan sasaran ke indikator, kinerja dan target. Kemudian bagaimana mengukur kinerja dengan mengaitkan program kegiatan atau sumber daya target, tanggung jawab dan hasil. Kemudian apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan. Nah, kalau
untuk monitoring itu selektif, bagaimana menilai faktor-faktor secara spesifik yang mempengaruhi hasil pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian untuk dalam hal pertanyaan, maaf, tadi lupa ya, sampai di manakah tingkat kemajuan yang dicapai terhadap sasaran yang dicapai. Kemudian untuk monitoring, apakah sasaran program atau kegiatan itu tercapai. Nah, kalau dia tercapai, kemudian mengapa, bagaimana relevansinya, keberlanjutannya, dan efektivitas program kegiatan. Kemudian untuk pelaksanaan itu dilaksanakan terus-menerus atau secara berkala selama program ya kegiatan berjalan. Ya, maaf, ini adalah monitoring, kalau yang ini evaluasi ya. Jadi kalau monitoring itu bisa dilakukan secara berkala ya, atau terus-menerus selama program kegiatan itu berjalan. Kemudian manfaatnya, kemudian untuk evaluasi umumnya itu dilaksanakan pada pertengahan dan akhir ya program kegiatan. Kemudian manfaat laporan kemajuan itu mendapatkan laporan kemajuan, kemudian adanya klarifikasi tujuan pelaksanaan program atau kegiatan, kemudian adanya peringatan dini ya. Kalau kita melakukan monitoring, maka ada peringatan dini terhadap permasalahan yang terjadi, kemudian menjadi alat kontrol, kemudian ada akuntabilitas penyampaian input program kegiatan. Nah, kalau evaluasi itu bagaimana memadukan hasil pembelajaran, memberikan gambaran alternatif yang strategis, kemudian adanya akuntabilitas penggunaan sumber daya, lalu adanya pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini adalah sumber Castro dalam Bappenas tahun 2009 ya, pedoman evaluasi kinerja pembangunan sektoral. Nah, ini. Jadi dua konteks pengertian monitoring dan evaluasi. Nah, selanjutnya, nah di sini ada juga yang namanya pengendalian ya, definisi pengendalian, pengendalian atau pemanfaatan atau monitoring dan evaluasi sesuai dengan PP nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa pengendalian itu adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai. Yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diterapkan. Jadi ada proses juga ya yang dalam mendukung satu program ya pelaksanaan ya berlangsung suatu proyek. Ya tentu harus ada pengendalian, kemampuan kita setiap divisi, setiap organisasi di dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sehingga program tersebut itu bisa terkendali. Salah satunya bagaimana setiap program itu berjalan ya dapat dikendalikan agar ya sesuai dengan frame-nya, target itu bisa tercapai dan tidak keluar dari frame yang ada. Kemudian pemanfaatan atau monitoring kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dan bagaimana kita mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Jadi kegiatan monitoring ini suatu langkah-langkah yang dilakukan secara berkala agar bisa lebih cepat kita deteksi secara dini ya kira-kira kendala apa yang berlangsung, apakah pelaksanaan itu masih terkendali ya sesuai dengan frame-nya, berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada. Kemudian tentu dengan adanya permasalahan yang ada itu bisa dideteksi lebih dini, lebih cepat di dalam mencoba ya untuk mencarikan ya solusi atau bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tersebut yang timbul itu bisa segera ya diselesaikan atau diambil suatu tindakan. Nah,
Kemudian evaluasi, ya bagaimana rangkaian kegiatan itu membandingkan antara realisasi atau masukan atau input ya dari berdasarkan monitoring yang kita lakukan ya dengan dapatnya informasi dan data yang ada di lapangan ya, lalu kita lakukan ya evaluasi ini berlangsung berkala, apakah 2 kali ya, apakah di pertengahan dan di akhir ya, seperti apa yang tertera tadi pada suatu tabel, dalam rangka untuk mendapatkan suatu input atau begitu juga luaran dan hasil ya, outcome terhadap rencana dan standar ya. Nah ini, jadi evaluasi ini ya secara kita lakukan apakah pertengahan dan akhir, dan sekaligus kita mendapatkan suatu simpulan data ya, input maupun output, dan sekaligus hasil yang kita ingin dapatkan terhadap suatu rencana dengan suatu standar yang ingin dihasilkan ke depan dalam melahirkan suatu kebijakan ya bagi decision maker atau pengambil keputusan. Nah ini dia ya, kita lihat ada siklus ya, yang kita lihat satu model ya, bagaimana kita lihat antara evaluasi dan planning, kemudian ada monitoring ya. Di dalamnya kita lihat ada suatu setting atau visi ya, kemudian ada defining the resource atau model, dan RBM atau framework, kemudian ada planning for monitoring and evaluasi, kemudian bagaimana implementasi dan pemanfaatan ya atau penggunaan atau pelaksanaan monitoring, kemudian ada manage ya, dan pemanfaatan atau pelaksanaan suatu evaluasi. Nah ini saling berkaitan semua, melakukan siklus ya di dalam rangka bagaimana stakeholders itu berpartisipasi di dalamnya ya. Nah ini stakeholder berpartisipasi ya, semua saya kira bukan hanya satu unsur saja apakah pemerintah, tetapi semua stakeholders itu memiliki ya kepentingan bersama dan harusnya bisa terlibat di dalam memberikan suatu kontribusi ya, mulai dari proses perencanaan, kemudian adanya monitoring, lalu adanya evaluasi, dan kembali lagi akhirnya melahirkan suatu perencanaan yang mungkin lebih optimal, lebih efektif ya, yang lahir berdasarkan dari rangkaian tadi, mulai dari monitoring, evaluasi, dan perencanaan. Itu terus ya berlangsung ya. Nah, itu saya kira Bapak Ibu sekalian ya terkait tentang evaluasi ya. Sampai di sini mungkin ada hal yang kita ingin diskusikan, silakan. Oh, maaf. Ada berapa yang bergabung ini? Ada yang baru gabung. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian apabila ada hal yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan. Bagaimana kakak di Papua ini, apa sudah buka kah? Bapak Arsat Eli. Waduh, sudah di Bone. Tidak singgah di Makassar dulu kah? Oh, sudah di Bone, alhamdulillah. Aduh, ada yang baru bergabung ini ya. Banyak corona, waduh. Wah, harus istighfar saja. Percaya saja, semua itu sudah ditakdirkan. Yang penting jaga protokol. Maaf, ini baru gabung, ada yang baru gabung ya. Tadi berlangsung, mungkin saya tidak lihat. Ya, ya, ya.
Ya, silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin ditanyakan ya terkait tentang evaluasi ya yang kita bahas tadi saya kira sangat jelas ya bahwa evaluasi ini dibutuhkan di dalam rangka untuk mendapatkan suatu ya keputusan nantinya menjadi suatu input, lalu ada hasil, lalu ada ya output dan ada hasil yang nantinya outcome ya yang nantinya dapat dijadikan suatu uh, alat untuk mengambil suatu keputusan. Nah inilah ya kita lihat dari siklus yang ada itu semua tetap bersiklus ya mulai dari planning, lalu monitoring, evaluasi, kembali lagi planning. Nah ini yang semua dibutuhkan. Saya kira jadi ada monitoring yang dilakukan secara berkala, lalu evaluasi apakah dilakukan secara pertengahan maupun akhir dalam rangka untuk mendapatkan suatu data ya. Nah, saya ulangi lagi karena ada yang baru bergabung. Jadi ada dua konteks antara monitoring dan evaluasi, yakni kalau kita lihat monitoring itu tujuannya untuk menilai kemajuan pelaksanaan program kegiatan terhadap sasaran yang dicapai ya. Jadi ini bisa dilakukan secara interval ya, ya yang sudah dilakukan secara berkala. Kemudian untuk evaluasi itu bagaimana menganalisa atau menganalisis mengapa sasaran dapat tercapai atau tidak ya itu. Jadi bisa jadi ada hal yang tercapai, kalau dia tercapai apa yang menjadi indikator-indikator yang menguatkan itu, apa yang menjadi kekuatan itu, apakah memang betul ya atau ada dari hal tersebut ya bisa kita kembangkan ya untuk bisa lebih meningkatkan lagi. Ya, silakan. Halo, ada yang ingin disampaikan? Silakan. Halo, ada yang disampaikan? Bapernya anu ya, internetnya. Silakan Bapak Ibu. Bapak, ini Bapak-bapak ya, tidak ada ibu-ibu. Silakan kalau ada yang disampaikan. Ya, jadi saya lanjutkan. Kedengaran suara saya ya? Kita lagi ini ya, Bapak. Halo. Oh. Maaf ini jaringan saya yang kurang bagus ini kayaknya ya. Halo. Tes tes tes. Jaringan kurang bagus saya punya ini ya. Kedengaran suara saya, Pak? Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ya.
Halo, tidak muncul saya punya ini nih. Ya, silakan. Iya, benar, pengendalian. Iya. Tidak, dia terpisah. Dia terpisah, artinya dalam satu rangkaian, tetapi masing-masing, ya. Mana tadi? Nah ini, saya coba tampilkan. Jadi dia bagian dari masing-masing ya, pengendalian itu, ya ini bagaimana fungsi dan tugas masing-masing divisi di dalam melaksanakan proses kegiatan yang berlangsung, ya itu pengendalian itu harus setiap saat dilaksanakan, ya. Kalau monitoring itu kan dia ada waktunya, ada waktunya gitu. Tetapi pengendalian ini dilakukan secara kontinu, ya, untuk bagaimana menjamin kegiatan itu betul-betul berlangsung sesuai dengan target atau frame, ya, yang ingin dicapai. Jadi pengendalian itu bagaimana menjamin ya setiap kegiatan yang kita lakukan itu berlangsung sesuai dengan rencana. Misalnya begini, Bapak, misalnya satu bangunan ya berlangsung. Nah, kemudian tentu kan ada arahan ya. Seorang misalnya site engineer memberikan input kepada pengawas, pengawas lalu sampaikan ke pekerja agar pekerjaan itu sesuai dengan best step, ya. Lalu untuk memastikan itu harus disampaikan secara langsung dan memastikan setiap kebutuhan yang ada, mulai dari peralatan, kemudian material, ya, dan best step gambar, ya, itu harus ada di lapangan dan itu dipastikan harus terpenuhi. Nah, itu adalah proses pengendalian. Bagaimana kita mengendalikan dan memastikan sesuatu itu harus ya berjalan sesuai dengan pedoman atau standar yang telah ditetapkan. Nah, itu pengendalian. Jadi kita mengendalikan program itu berlangsung betul-betul ya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ya, ada lagi? Silakan Pak Eli. Jadi pengendalian itu Pak dilangsungkan secara apa? Kalau perlu setiap hari. Ya, kalau monitoring itu kan bisa saja ada berapa kali ya dalam setiap ya. Kalau pengendalian itu harus dilakukan setiap hari, setiap saat. Iya, setiap saat. Karena ini pelaksanaan satu bangunan kan harus dikendalikan, Pak. Memastikan bahwa setiap divisi ya, setiap pekerjaan itu ya berlangsung ya sesuai dengan perencanaan yang ada. Jadi harus dijamin. Nah, itulah gunanya bagaimana kita bisa mengendalikan pekerjaan tersebut. Artinya harus ada jaminan bahwa sesuai dengan ya perencanaan yang telah ada. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Ini ada berapa orang sebenarnya kita ini ya? 7 orang ya? Yang pilih ini infrastruktur. Halo. Saya lihat lambat, ini loadingnya ini lambat. Saya lihat ini internet. Gerakan lambat saya lihat ini loadingnya internet. Ya, bagaimana? Iya, putus-putus ya. Saya punya suara putus-putus juga.
Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, pengendalian itu dilakukan untuk bagaimana menjamin setiap ya proses pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi pengendalian itu setiap saat ya dilaksanakan. Ya. Nah, beda halnya dengan monitoring tadi. Monitoringnya itu bisa saja secara berkala ya, apakah sekali seminggu ataukah 2 kali sebulan. Kemudian evaluasi itu apakah dilaksanakan secara iya. Kalau evaluasi itu ya bisa saja pertengahan dan akhir ya, kapan saja dibutuhkan. Ya. Oke, jelas ya? Ini kita ada berapa orang di sini? Di kelas ini, kelas mata kuliah ini ada 7 orang ya? 6 orang ya? Pak Muhammad Ramli, apa sudah masuk Pak tugasnya yang lalu, yang sebelumnya? Halo Pak Muhammad Ramli. Tugasnya sudah masuk ya, yang mata kuliah pemodelan. Kalau Pak Putu sudah, saya sudah kasih ke Ibu siapa? Ibu Tika. Silakan cek Pak ya nilainya di Ibu Tika. Yang penting sudah kirim ya Pak Putu sudah ya kemarin Pak Putu. Sudah kirim ke saya Pak ya. Iya, saya juga sudah sampaikan ke Ibu Tika itu nilainya. Pak Muhammad Ramli kayaknya belum ya mengirim tugasnya ke saya. Sudah? Sudah ada nilainya enggak? Pak Muhammad Ramli. Halo? Kenapa enggak dicek Pak? Nilainya yang semester lalu harusnya Bapak cek. Minta hubungi aja Ibu Tika. Baiknya dicek Pak nilainya. Mata kuliah pemodelan apa ada ya nilainya Pak ya? Pak Muhammad Ramli. Kalau kirim tugas pasti ada nilainya Pak ya kalau ada tugasnya. Yang di semester yang sebelumnya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya lihat ini sudah setengah 6 ya. Sebentar lagi kita buka puasa dan saya kira sekarang di Bone ya, waktunya sama. Saya kira masih di Papua. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri saja ya pertemuan kita. Ya, Bapak Ibu sekalian. Iya, waktunya sekarang kita sama. Ya, jadi kita punya waktu sama, tidak ada waktu lagi beda buka puasa ya. Jadi kita bisa sama-sama puasa ini waktunya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami ya, dapat diterima dengan baik dan selanjutnya ke depan kita lanjutkan lagi ya. Mungkin nanti di mingguan Pak, tanggal 20 berapa ya? Karena itu kan ada pengumuman libur di Unipa itu sampai masuk tanggal 24 lagi. 24 Mei baru aktif perkuliahan. Ya, jadi kita ini kalau hari Jumat berarti sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 30-an ya, 31. Ya. Ya, jadi 24 ke atas baru aktif kembali, Pak. Jadi minggu depan mungkin kita tidak ada pertemuan karena kita lebaran ya. Dan sebelumnya saya ucapkan Pak ya, mendahului selamat merayakan Idul Fitri ya, semoga kita ya sukses di dalam menjalankan ibadah puasa kita ini menjadi orang yang kembali fitrah ya. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mohon maaf lahir dan batin.